Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam segmen edukasi kita, yaitu Qohwah. Qohwah secara bahasa Arab artinya adalah kopi. Tapi Qohwah yang kita ambil di sini adalah singkatan yang berarti Qaulun wa Hikmah. Qaul bahasa Arab juga yang artinya adalah literasi atau literatur atau perkataan. Yang kedua adalah Qohu, adalah hikmah. Qaulun wa Hikmah. Yang kedua adalah hikmah. Dan literasi, penjelasan, penjabaran yang di dalamnya pasti mengandung unsur hikmah yang bisa diambil manfaat oleh sahabat Mida semua. Baik, saya terus mengajak sahabat Mida sekalian untuk mensupport kanal YouTube ini ya, dengan cara like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe-nya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lebih luas laginya. Pastinya insya Allah ta'ala. Baik, kita masuk ke bahasan kita pada hari ini. Masih di seputar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Miqdad bin Amr. Seorang sahabat yang dijuluki sebagai prajurit berkuda pertama dalam Islam. Nah, prajurit berkuda pertama dalam Islam. Kita akan simak bagaimana riwayat hidup beliau dulu di masa awal-awal perjuangannya membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membicarakan seorang Miqdad bin Amr, para sahabat dan teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah ialah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad yang mereka maksud ialah tokoh kita Miqdad bin Amr ini. Pada masa jahiliyah, ia menyetujui dan membuat perjanjian untuk diambil oleh Al-Aswad Abdi Yuhud sebagai anak. Sehingga nama akhirnya berubah menjadi Miqdad bin Al-Aswad. Tetapi setelah turunnya ayat mulia yang melarang penisbatan nama anak angkat kepada nama ayah angkatnya dan mengharuskan penisbatan kepada nama ayah kandungnya, namanya kembali dihubungkan dengan nama ayah kandungnya, yaitu Amr bin Sa'ad. Sehingga namanya dari yang tadinya Miqdad bin Al-Aswad menjadi Miqdad bin Amr. Miqdad termasuk dalam rombongan orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang, sehingga harus menanggung penderitaan oleh kemurkaan dan kekejaman orang-orang Quraisy. Miqdad hidup dengan keberanian para kesatria dan keberuntungan para pengikut setia. Orang yang melihat sepak terjangnya di medan perang Badar pasti akan berdecak kagum. Perjuangan yang mengantarkan pada suatu kedudukan puncak yang diangan-angankan oleh seorang yang menjadi miliknya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah lainnya, mengatakan, aku telah menyaksikan bagaimana perjuangan Miqdad bin Amr ketika di dalam medan perang. Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Bayangkan, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud ketika mengetahui bagaimana sepak terjang perjuangan kesatria dari seorang Miqdad bin Amr, merasakan bahwasanya persahabatannya itu lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Subhanallah. Pada hari diawali dengan ketegangan itu, yakni ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan semangat dan tekad yang bergelora, dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, pada hari itu jumlah kaum muslimin masih sedikit dan sebelumnya tidak pernah mengalami peperangan untuk mempertahankan Islam. Dan inilah peperangan pertama yang mereka hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji keimanan para pengikutnya dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi tentara musuh yang datang menyerang, baik pasukan pejalan kaki maupun angkatan berkuda. Para sahabat diajak bermusyawarah. Mereka mengetahui bahwa jika beliau meminta buah pikiran dan pendapat mereka, ia berarti beliau sedang menghadapi suasana kritis. Beliau meminta pendirian dan pendapat mereka yang sebenarnya, sehingga bila ada di antara mereka yang berpendapat lain yang berbeda dengan pendapat umum, berarti ia tidak perlu takut atau akan mendapat penyesalan. Miqdad khawatir kalau di antara kaum muslimin yang merasa berat untuk bertempur, karena itu sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang tegas dan menyalakan semangat juang untuk terus mengambil bagian dalam membentuk pendapat tadi. Tetapi sebelum ia menggerakkan kedua bibirnya, Abu Bakar As-Siddiq telah mendahuluinya. Dengan kata-kata yang sangat berkesan, hingga hati Miqdad menjadi tentram
karenanya. Setelah itu Umar bin Khattab menyusul bicara dengan ungkapan yang menakjubkan pula. Artinya ketika itu hati kaum muslimin pun bergetar menghadapi kaum Quraisy, tapi dengan saling menguatkan sesama sahabat, akhirnya kegoyahan itu, keraguan itu pun hilang, sehingga mereka menjadi lebih mantap untuk menjalani pertempuran yang suci tadi. Kini giliran Mikdad tampil berbicara, "Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang dititahkan Allah dan kami akan bersamamu," kata Mikdad. "Demi Allah kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergi dan berperanglah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk nunggu di sini. Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergi dan berperanglah engkau bersama Tuhanmu, dan kami ikut berjuang bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke dalam lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan kirimu, di bagian depan dan bagian belakangmu, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu." Itulah ungkapan yang sangat menggugah hati kaum muslimin ketika itu, yang terucap dari seorang Mikdad bin Amr. Ungkapan tersebut lepas bagai peluru yang diluncurkan, dan wajah Rasulullah SAW pun berseri-seri karenanya. Sementara mulut beliau komat kamit mengucapkan doa yang baik untuk Mikdad. Kata-kata tegas yang diungkapkannya ini membangkitkan semangat kepahlawanan dalam kumpulan yang baik orang-orang yang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh teladan bagi siapa yang ingin berbicara, serta menjadi semboyan dan perjuangan. Sungguh, kalimat-kalimat yang diucapkan Mikdad bin Amr itu mencapai sasarannya di hati orang-orang beriman. Sehingga Sa'ad dan Mu'az, pemimpin kaum Ansor, bangkit berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar, dan untuk itu kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami. Karena itu majulah, wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke dalam lautan ini, kami akan memasukinya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan berpaling, dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh. Sungguh kami akan tabah dalam berperang, teguh dalam menghadapi musuh, dan semoga Allah memperlihatkan kepadamu perbuatan kami dan berkenan di hatimu. Kerahkanlah kami dengan berkat dari Allah." Hati Rasulullah SAW pun bergembira, lalu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Berangkatlah dan besarkanlah hati kalian." Dan kedua pasukan pun berhadapan. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang, yaitu Mikdad bin Amr, Marsad bin Abu Marsad, dan Zubair bin Al-Awwam. Sedangkan pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pasukan pejalan kaki atau pengendara unta. Ucapan Mikdad yang kita kemukakan tadi tidak saja menggambarkan keperwiraannya, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Demikianlah sifat Mikdad. Ia adalah seorang filosof dan ahli pemikir. Ia adalah seorang yang arif dan pandai mengolah kata. Kebijaksanaannya itu tidak saja terlihat dalam kata-katanya saja, tetapi juga tampak pada prinsip-prinsip hidup yang kukuh, serta perilaku yang lurus dan konsisten. Pengalamannya menjadi sumber bagi kearifan dan penunjangan kecerdasannya. Suatu hari, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemegang kendali amir di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?" Ia pun menjawab dengan jujur, "Engkau telah menganggap diriku sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang selama-lamanya." Nah, jika ini bukan suatu kearifan, lantas apakah lagi yang dikatakan kearifan itu? Jika orang ini bukan seorang yang arif, lantas seorang seperti apa yang disebut sebagai orang yang arif? Mikdad adalah sosok lelaki yang tak ingin tertipu oleh dirinya sendiri dan tidak mau terpedaya oleh kelemahannya. Ia memegang jabatan sebagai amir hingga dirinya diliputi oleh kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi amir lagi setelah pengalaman pahit itu.
Faktanya setelah itu ia benar-benar menepati janji dan sumpahnya itu, hingga sejak itu ia tidak pernah mau menerima jabatan amir lagi. Mikdad selalu mendendangkan hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Oleh karena jabatan amir itu dianggapnya sebagai suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan fitnah bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Salah satu perwujudan kearifan ialah tidak tergesa-gesa dan sangat hati-hati menjatuhkan putusan atas seseorang. Dan ini juga ia pelajari dari hati Rasulullah SAW yang selalu menyampaikan kepada umatnya bahwa hati manusia lebih cepat berbolak-balik daripada isi periuk saat mendidih. Mikdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seseorang sampai dekat saat kematian mereka. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahan menilai seseorang karena orang itu telah berubah setelahnya. Dengan menangguhkan itu berarti orang tersebut memang tidak berubah lagi dan memang seperti itu adanya. Sebab tidak ada perubahan atau hal baru setelah kematian. Kearifan itu tampak jelas dalam percakapan yang disampaikan kepada kita oleh salah seorang sahabat berikut ini. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Mikdad, tiba-tiba seseorang lewat dan berkata kepada Mikdad, sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang Anda lihat dan menyaksikan apa yang Anda saksikan. Mikdad pergi menghampirinya lalu berkata, apa yang mendorong kalian untuk ingin menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya. Demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah SAW banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya ke neraka jahanam? Mengapa kalian tidak mengucapkan pujian bagi Allah yang telah menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian? Artinya apa? Mikdad sangat hati-hati dalam menilai seseorang. Bahkan dari apa yang orang itu lihat, dia harus terus berkaca bahwasanya apa yang dia lihat itu akan menghadirkan konsekuensi bagi dirinya. Itulah kearifan. Tetapi di mana letak kearifannya, tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang Anda temui kecuali ia mengingatkan dapat hidup pada masa Rasulullah dan beroleh kesempatan untuk melihatnya. Tetapi mata batin Mikdad yang tajam dan arif mampu melihat sudut pandang yang tidak tampak di balik keinginan itu. Bukankah tidak mustahil orang yang menginginkan hidup pada masa-masa tersebut akan menjadi salah seorang penduduk neraka? Bukankah tidak mustahil ia akan jatuh kafir bersama orang-orang kafir lainnya? Jadi bukankah lebih baik ia memuji Allah yang telah menghidupkannya dan pada masa-masa telah tercapainya kemantapan bagi dirinya keislaman hingga ia dapat menganutnya secara mudah dan bersih. Itulah pandangan Mikdad. Artinya apa? Ketika ada orang yang merasa iri dengan orang lain, betapa bersyukurnya dia bisa melihat Rasulullah, tapi di balik kesyukuran itu ada sudut pandang yang berbeda dihadirkan oleh seorang Mikdad. Bisa jadi orang yang berharap bertemu Rasulullah tidak bertemu dalam keadaan Islam, tapi bertemu dalam keadaan kafir. Maka bersyukurlah kepada Allah menemukan kita dalam titik keislaman yang sekarang bisa kita jalani. Itulah pandangan Mikdad. Kecintaan Mikdad kepada Islam tidak terkira besarnya. Bila cinta tumbuh dan membesar serta didampingi oleh hikmat, maka akan menjadi pemiliknya. Manusia tinggi yang tidak merasa puas hanya dengan kecintaan belaka. Tapi dengan menunaikan kewajiban dan memikul konsekuensinya, Mikdad bin Amr adalah tipe manusia seperti ini. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan hati dan pikirannya terpenuhi dengan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan orang yang dicintainya. Hingga setiap ada kehebohan di Madinah, secepat kilat Mikdad telah berada di ambang pintu rumah Rasulullah SAW menunggang kudanya sambil menghunus pedang atau tombaknya. Sementara itu kecintaannya kepada Islam menyebabkan bertanggung jawab terhadap keamanannya. Tidak saja dari tipu daya musuh-musuhnya, tetapi juga dari kekeliruan rekan-rekannya sendiri. Suatu saat ia keluar bersama rombongan tentara yang sewaktu-waktu dapat dikepung oleh musuh. Komandan mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun mengembalakan hewan tunggangannya. Tetapi salah seorang anggota pasukan tidak mengetahui larangan tersebut sehingga
melanggarnya, dan sebagai akibatnya ia menerima hukuman yang lebih besar daripada yang seharusnya. Atau sebenarnya mungkin tidak perlu diberi sanksi. Mikdad lewat di depan orang yang menjalani hukuman tersebut dan ia sedang menangis sambil berteriak-teriak. Ia pun menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan orang itu pun menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Mikdad meraih tangan orang itu dan membawanya ke hadapan komandan. Ia lalu berbicara kepadanya tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi pada bawahannya itu. Hingga akhirnya tersingkap kesalahan dan kekeliruan komandan tersebut. Mikdad pun berkata kepadanya, sekarang suruhlah ia membalas kesalahanmu dan berilah kesempatan untuk melakukan kisos. Sang komandan pun tunduk dan bersedia, hanya saja prajurit tersebut memaafkan dan berlapang dada. Mikdad telah menunjukkan sikap yang mulia, keagungan din. Ini telah mengangkatnya ke posisi yang terhormat. Ia berlalu sambil mendengarkan kata-kata, biarlah aku mati asal Islam tetap jaya. Memang itulah yang menjadi cita-citanya, yaitu kejayaan Islam walau harus ditebus dengan nyawa sekalipun. Dengan keteguhan hati yang menakjubkan, ia berjuang bersama para sahabatnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Karena itu sangat pantas bila ia mendapat kehormatan dari Rasulullah SAW menerima ucapan berikut. Sungguh, Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa dia mencintai. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya hikmah yang banyak sekali bisa kita dapat dari seorang sahabat yang bernama Mikdad bin Amr. Yang pertama adalah Mikdad bin Amr menjadi percontohan kita bahwasanya penisbatan nama ayah hanya bisa diberikan kepada ayah kandung. Jika itu dimaknai sebagai ayah angkat, maka tidak bisa diberikan penisbatan nama. Seperti yang tadi Mikdad bin Al-Aswad adalah nama ayah angkatnya, lalu turun firman Allah melarang penisbatan kepada ayah angkat menjadi Mikdad bin Al-Amr sebagaimana ayah aslinya yaitu Amr bin Sa'ad. Itu satu pelajaran yang sangat unik terjadi pada seorang sahabat yang bernama Mikdad bin Amr. Yang kedua, kegigihan dalam menjaga komitmen berjuang bersama Rasulullah SAW dengan kuda yang ditungganginya dengan gagah berani memperjuangkan kejayaan Islam di perang-perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah untuk bijak dalam menentukan sebuah sikap. Tidak bisa menilai seseorang itu dengan tergesa-gesa merupakan sebuah kebijaksanaan yang sangat penting dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Kita tidak bisa menentukan atau menilai seseorang hanya dalam waktu sesaat. Kita butuh waktu untuk menilainya secara lebih dalam. Sebagaimana Mikdad menilai seseorang itu sampai sebelum ajal menjemputnya. Karena pada sejatinya tidak ada perubahan setelah datangnya kematian. Dan yang terakhir adalah betapa cintanya Mikdad dalam menjaga din atau agamanya yaitu Islam. Sehingga beliau lebih kaya kearifannya, kebijaksanaan, jangan sampai ada unsur-unsur yang menjaga kejayaan Islam hingga akhir hari nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kisah Mikdad bin Amr ini pelajaran buat kita semua untuk lebih semangat lagi menjaga agama Islam kita yang tercinta ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat Mida semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran. Dan saya terus mengajak, ayo support kanal YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Mida Channel ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Hidsul Haq, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.